Hai guys, balik lagi nih ketemu sama Mimin. Kali ini Mimin mau bawain alur cerita dari film yang berjudul Young Widow. Film ini rilis pada tahun 2021. Film ini sendiri menceritakan tentang seorang wanita yang suka menggoda kekasih dari temannya sendiri. Pasti kalian semua penasaran dong sama ceritanya. Jadi tonton terus videonya sampai selesai ya. Tapi buat yang mau tahu lebih lanjut gimana alur ceritanya, jangan lupa subscribe dulu biar Mimin lebih semangat bikin video-video yang lainnya. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang wanita yang sedang menikmati indahnya alam sekitar. Wanita itu sendiri bernama Ahrum. Setelah pas jalan-jalan, terlihat Ahrum yang sedang duduk sendirian sambil memegangi serabi hangatnya. Ternyata dia ini sedang membayangkan jalan-jalannya yang ditemani oleh seorang pria idamannya. Di hayalan Ahrum, ia sedang bercumbu mesra dengan seorang pria. Dan juga dia berhayal melakukan anak-anak di tempat terbuka. Wah, kayaknya udah yang ada kebelet banget nih. Belum selesai dengan adegan enak-enaknya, Ahrum pun tersadar dari lamunannya itu. Dan masih sambil memegangi serabi hangatnya. Dan lagi asik duduk sendiri, tiba-tiba teman Ahrum datang menghampirinya. Teman prianya itu sendiri bernama Dongso. Dongso yang melihat Ahrum sedang memegangi serabi hangatnya, dia pun sedikit bergurau dengan Ahrum. Namun Ahrum malah menunjukkan isi dari rok mininya itu. Duh, baru dateng udah dikasih pemandangan yang aduhai gitu. Di situ Dongso pun akhirnya mengajak Ahrum untuk pulang. Lalu mereka berdua pun pergi dari tempat itu. Scene berganti kepada seorang pemuda yang sedang jalan sendirian. Pemuda itu sendiri bernama Lee Kun-woo. Di tengah perjalanannya, dia melihat seorang wanita yang melintas di depannya. Kun-woo pun sangat terpesona dengan wanita tersebut. Awas, itu mata nanti copot loh. Wanita itu sendiri terlihat masuk ke sebuah rumah makan. Dia bernama Jian. Kedatangan Jian ini untuk bertemu dengan temannya yang bernama Im Cho-hee. Diketahui kalau Jian ini adalah seorang janda yang baru saja bercerai 2 bulan yang lalu. Asik, janda cantik nih. Dan sekarang dia memutuskan tinggal bersama temannya untuk mengurus kebun. Di saat Jian lagi menunggu bis di pinggir jalan, dia dihampiri oleh Kun-woo. Dengan sedikit berbasa-basi, Kun-woo pun mengajak Jian untuk berkenalan. Ada yang mau modus nih. Scene berganti di saat Jian dan Kun-woo yang sedang bersama mengurus sebuah perkebunan. Lagi asik berduaan, tiba-tiba Cho-hee datang dengan guyuran air yang membuat semua tonjolan di gunung aktifnya terlihat jelas. Sedangkan Kun-woo yang melihat tingkah dari Cho-hee pun menjadi gagal fokus dibuatnya. Ya, dasar laki-laki nggak bisa banget lihat yang nonjol-nonjol dikit. Mengetahui Kun-woo yang matanya mau keluar karena gunung Cho-hee, Jian pun terlihat sedikit minder. Scene kembali berganti kepada 2 orang pria yang baru saja datang ke rumah Cho-hee. Satu pria yang lain langsung pergi ke rumah Cho-hee dan yang satunya lagi menunggu di parkiran mobil. Tak selang beberapa lama, Ahrum yang tak sengaja melintas, dia sedikit tertarik dengan mobil yang terparkir di situ. Dia pun memandangi dan sedikit mengajak ngobrol pria yang baru datang itu. Diketahui pria itu sendiri bernama Gang In. Sementara Ahrum yang sedikit penasaran dengan mobil itu pun sempat memutari dan melihat-melihat mobil itu. Namun tingkahnya itu malah membuat Gang In menegurnya dan membuat Ahrum pergi. Ya, ada yang malu nih kayaknya. Sementara pria yang langsung ke rumah Cho-hee, dia langsung bertemu dengan tuan rumahnya. Pria itu sendiri bernama Min-woo. Diketahui kalau Min-woo ini adalah bos dari Cho-hee. Cho-hee pun mengajak Min-woo untuk masuk ke rumahnya. Namun karena Min-woo yang sudah cenut-cenut melihat tubuh Cho-hee, dia pun malah mendekap Cho-hee dari belakang dan mengajak karyawannya itu untuk melemaskan buyung miliknya. Tanpa banyak perlawanan, akhirnya mereka berdua pun melakukan perzinahan di situ. Sedangkan Gang In yang emang menunggu di luar rumah, dia pun hanya bisa mendengarkan suara-suara kelabu dari tindakan mereka berdua. Dengan sesekali si Gang In ini mengintip gaya-gaya perzinahan mereka. Awas, ntar kepengin loh. Scene berganti di sajian Ahrum dan Kun-woo yang lagi makan bersama. Ahrum yang emang dasarnya tertarik kepada Kun-woo pun seringkali curi-curi pandang padanya.
Setelah mereka selesai makan, Ahrum yang ingin pergi sebentar pun mengajak Kunwo untuk menemaninya. Dan mereka berdua pun pergi meninggalkan Jian sendirian di situ. Di malam harinya diperlihatkan Minwo dan Chohi yang sedang berduaan. Dengan ngobrol-ngobrol santai, Minwo yang dasarnya garangan itu, dia pun meminta untuk main kuda-kudaan lagi. Aduh, ceritanya yang tadi masih kurang nih. Chohi yang mengetahui keinginan bosnya itu pun malah semakin menggoda Minwo. Di sisi lain kita diperlihatkan Kunwo yang sedang minum-minum bersama dengan Dungso. Mereka pun menikmati malam itu dengan ditemani alkohol. Ketika Kunwo pulang dengan sempoyongan, dia pun disambut oleh Jian yang kebetulan sedang ada di luar rumah bersama Chohi. Melihat Kunwo yang mabuk berat, Jian pun membawa Kunwo ke kamarnya dan memberi minum untuk menyadarkan dirinya. Sedangkan Kunwo yang masih dipengaruhi minuman keras itu pun malah langsung mencipika-cipika Jian dan dilanjut dengan adegan mereka yang melakukan kuda-kudaan di situ. Sementara Chohi yang kamarnya bersebelahan dengan Jian itu pun dia hanya bisa ikutan memainkan hutan rimbanya. Di keesokan harinya, Chohi yang sedang ada di kebun, dia bertemu dengan Kunwo. Di situ, Chohi sedikit menggoda Kunwo atas kejadian semalam yang didengarnya. Namun, obrolan mereka itu diganggu oleh Jian yang datang dan memberikan makanan kepada Kunwo. Di malam harinya, terlihat Chohi yang mengajak Jian pergi ke rumah Minwo. Jian yang emang tidak suka dengan Minwo pun, ia malah menyiram Minwo dengan segelas air. Dan ketika Jian yang akan pergi, dia malah dicegah oleh Gang In. Namun, Jian malah menampar Gang In dan Jian pun pergi dari tempat itu. Minwo yang sakit hati dengan perbuatan Jian pun, dia menyuruh Gang In untuk menangkap Jian dan membawanya ke Minwo. Di sisi lain, Kunwo yang sedang duduk sendiri di depan rumah, dia melihat Chohi yang pulang hanya sendirian. Kunwo pun menanyakan keberadaan Jian. Namun, Chohi malah mengatakan kalau Jian lebih memilih menginap di rumah Minwo. Scene berganti di saat Jian yang sudah tertangkap dan diikat di sebuah kursi. Minwo yang memang sakit hati kepada Jian pun mencoba menjamah tubuh dari Jian yang sudah terikat tak berdaya. Sedangkan Kunwo yang masih menunggu kepulangan Jian pun mencoba menanyakan kepada Chohi yang sedang tidur di kamarnya. Namun Chohi malah mengatakan kalau Jian gak akan pulang malam ini karena dia sedang bersama Minwo. Chohi juga mengatakan supaya Kunwo janganlah berharap tentang Jian lagi, karena malam ini pasti mereka sedang melakukan kuda-kudaan. Wah, ada yang jadi kompor nih. Tak terima mendengar hal itu, Kunwo pun melampiaskan hasratnya kepada Chohi. Ya, karena Chohi yang memang menginginkan hal itu terjadi pun, dia menerima semua tindakan dari Kunwo dan akhirnya terjadilah enak-enak di situ. Di keesokan harinya terlihat Jian yang sudah ada di rumah. Dia pun mencoba ngobrol dengan Chohi atas kejadian semalam. Di situ Chohi mengatakan bahwa semalam Kunwo menunggu kepulangan dari Jian. Dia juga mengatakan bahwa Kunwo sudah tahu kalau Jian semalam bermain kuda-kudaan dengan laki-laki lain. Duh, ini benar-benar teman satu bikin panas aja ya. Dengan rasa bersalah, Jian pun mencoba mencari Kunwo untuk menjelaskan yang telah terjadi. Setelah bertemu dengan Kunwo, Jian pun mengajak Kunwo untuk mengobrol bersama. Dan setelah Jian menjelaskan semuanya, Kunwo pun luluh dengan perkataan dari Jian. Ya, karena mereka berdua ini ada di dapur dengan hanya berdua, Kunwo pun tak mau menyanyikan kesempatan emas itu. Akhirnya, dia pun langsung mencubit Jian dan terjadilah enak-enak di situ. Scene berganti ketika Kunwo, Jian dan Chohi yang sedang makan bersama. Di situ Chohi pun sedikit menyindir Jian atas tindakannya yang dilakukan pada malam itu. Mendengar semua perkataan Chohi membuat Kunwo menjadi risih dan memutuskan untuk pergi dari situ. Tak cukup di situ saja, Chohi pun masih membahas hal itu ketika Jian yang sedang duduk sendiri di depan rumah. Kayaknya ada yang iri banget deh. Dengan sedikit menyindir Jian, Chohi pun mengatakan bahwa dia juga sudah menikmati buyung dari Kunwo. Wah, kayaknya bakal terjadi perang dunia nih. Mendengar hal itu membuat Jian jadi marah dan terjadilah adu jambak di situ. Namun, lagi seru-serunya main jambak, tiba-tiba Gang In melerai tindakan mereka berdua dan membawa pergi Chohi. Akan tetapi, Chohi yang tak mau disalahkan atas perbuatannya itu, dia malah menggoda Gang In.
Duh, bener-bener ya, nih cewek satu udah jadi kompor, jadi cewek gatal juga. Gang In emang tertarik kepada Chohi pun mengajak Chohi untuk melanjutkannya di dalam mobil saja. Scene berganti di saat malam harinya terlihat Kunwo yang sedang dipukuli oleh Minwo dan juga Gang In. Setelah Kunwo babak belur, Minwo pun memperingatkan Kunwo untuk tidak macam-macam selama di perkebunan. Setelah itu, Kunwo pun dibawa pergi oleh Gang In. Namun ketika Minwo akan masuk mobil, dia malah ditusuk oleh Dongso. Di akhir film, kita diperlihatkan Kunwo yang akan pergi dari perkebunan itu. Dia pun berpamitan kepada Jian. Dan di saat dia mau pergi, tiba-tiba Ahrum datang dan langsung memeluk Kunwo. Dan film ini pun diakhiri oleh Kunwo yang pergi dari tempat itu dan film pun selesai. Oke guys, terima kasih telah menyaksikan video ini. Kalau kalian semua suka sama videonya, jangan lupa klik tombol like ya. Dan nantikan selalu video-video selanjutnya dari channel ini. Sampai jumpa.